sudah siap belum untuk beribadah online? Tentu saja siap. Kalian juga sudah siap kan? Iya dong. Sebelum kita beribadah online, siapkan hati dan pikiran kalian ya. Juga HP-nya ditaruh dulu ya teman-teman. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. God bless you. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo sebelum ibadah kita mulai berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, terutama anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mulai untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Haleluya, amin. Agnes, Karen, halo. Hai. Nas, dengar-dengar nanti kamu dipanggil Bu Guru ya? Iya, kamu dimarahin Bu Guru kah? Bu Guru nggak marah sih, tapi tadi Ernest disuruh ikut lomba cerdas cermat. Hah? Congrats, Nas. Congrats, Nas. Thank you. Loh, tapi kenapa kamu kok kelihatannya sedih gitu? Iya, ayo cerita. Aku nggak yakin kalau aku bisa ikut lomba cerdas cermatnya, soalnya kalau kalah nanti malu-maluin sekolah. Terus aku juga nggak pinter-pinter banget. Kenapa ya kok aku yang dipilih? Kenapa kok nggak orang lain aja yang lebih pinter gitu? Tuh, tapi Ibu Guru milih kamu itu karena Ibu Guru percaya bahwa kamu bisa, Nas. Betul itu. Ayo Nas, kamu harus semangat. Tapi aku beneran nggak yakin aku bisa. Aku nggak bisa aja. Sudah, nggak boleh berpikiran buruk kayak gitu. Ayo kita berdoa aja sama Tuhan Yesus. Iya, Nas, mungkin kalau kamu sendiri lombanya, mungkin kamu bisa jadi nggak bisa menang. Namun dengan pertolongan Tuhan dan kamu maju bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kamu. Iya ya. Yaudah, ayo kita doa aja yuk. Teman-teman doain aku ya. Yuk. Ya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, boleh bangkit berdiri ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, nggak ada yang duduk ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu penyembahan. Adik-adik bisa siapkan hati adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salam adik-adik. Adik-adik, di sini siapa yang seperti Ernest tadi? Sering merasa nggak bisa. Nah, Miss Tanti mau kasih satu rahasia nih. Miss Tanti juga pernah loh merasa seperti itu. Adik-adik tahu nggak? Kalau di dalam Alkitab juga ada yang merasa takut, tidak yakin, dan tidak bisa. Yuk, kita sama-sama simak kisah berikut ini. Orang Israel terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala dan tidak melakukan firman-Nya, yaitu untuk menyembah Tuhan saja. Karena ini, Tuhan memberikan hukuman bagi bangsa Israel. Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian. Selama 7 tahun,
orang Israel merasakan kesulitan di bawah tekanan orang Midian yang bersama dengan orang Amalek dan orang-orang sebelah timur memusnahkan hasil tanah dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Semua hasil panen dan semua hewan ternak dimusnahkan. Bangsa Israel berseru dan mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk menjelaskan bahwa kesusahan ini akibat dosa dan ketidaktaatan orang Israel. Pada masa itu, hidup seorang pemuda bernama Gideon. Suatu hari, saat ia sedang mengirik atau menginjak gandum agar tidak terlihat orang Midian, malaikat Tuhan datang dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Saat itu, Gideon tidak merasa berani. Lalu Gideon menjawab, "Oh Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa Tuhan membuang kami ke cengkeraman orang Midian?" Lalu jawab Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Gideon terkejut. Bagaimana mungkin ia seorang yang masih muda dari suku yang paling lemah bisa menyelamatkan orang Israel dari orang Midian? Tuhan menjawab dan meyakinkan Gideon bahwa Tuhan bersamanya dan akan memberikan kekuatan untuk melawan orang Midian serta akan memberi kemenangan bagi Gideon. Namun Gideon tidak percaya. Ia ingin memastikan bahwa Tuhan betul-betul tidak meninggalkannya. Lalu ia bertanya kepada malaikat Tuhan, "Jika kiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Kemudian Gideon cepat-cepat pergi ke rumahnya dan menyiapkan korban makanan bagi Tuhan. Ketika Gideon kembali ke pohon di mana malaikat Tuhan sedang menunggu, ia membawa bersamanya daging, kuah, dan roti tidak beragi. Malaikat itu menyuruh Gideon untuk mengambil daging dan roti tidak beragi dan meletakkannya di atas batu dan menuangkan kuahnya. Kemudian malaikat Tuhan menyentuh makanan itu dengan tongkatnya. Seketika api menyala dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian pada saat itu juga malaikat Tuhan hilang dari pandangan Gideon. Tuhan baru saja memberikan tanda yang luar biasa bagi Gideon. Gideon dipenuhi rasa kagum dan heran. Malam itu Tuhan terus bekerja dalam hati Gideon, menyiapkannya untuk tugas yang besar. Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan mezbah Baal milik ayah Gideon dan menebang tiang berhala yang ada di sebelahnya. Berhala inilah yang membuat Israel dalam masalah. Bangsa Israel masih percaya bahwa patung bisa menolong mereka dan bukannya mengandalkan Tuhan yang hidup. Seperti yang diperintahkan Tuhan, Gideon menghancurkan mezbah Baal dan tiang berhala di sebelahnya. Kemudian membangun altar bagi Tuhan dan mempersembahkan korban, yaitu seekor lembu. Gideon masih merasa tidak yakin apakah bisa memimpin pasukan untuk melawan orang Midian. Lalu ia meminta tanda kepada Tuhan. Gideon meletakkan bulu domba di luar semalaman. Apabila ada embun pada bulu domba dan tanah sekitarnya tetap kering, maka ia akan yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh bersamanya. Keesokan hari ternyata benar bulu domba itu basah karena embun, tapi tanah sekitarnya tetap kering. Tuhan mendengar permintaan Gideon dan memberinya tanda. Namun Gideon masih merasa takut dan butuh peneguhan lagi. Kali ini Gideon meminta agar bulu dombanya kering dan tanah sekitarnya basah. Keesokan harinya Gideon menemukan tanah yang basah dan bulu dombanya kering. Akhirnya Gideon tahu bahwa Tuhan betul-betul akan memakai Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian.
Pada keesokan harinya, Gideon dan ribuan orang berkumpul bersama menunggu instruksi dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Gideon kalau pasukan yang dibawanya terlalu banyak. Kalau menang, orang Israel akan merasa bahwa mereka menang atas kekuatan sendiri dan bukan karena Tuhan. Tuhan berkata kepada Gideon untuk membiarkan pasukan yang merasa takut untuk pulang. Akhirnya 22.000 orang dari 33.000 orang pulang kembali. Tersisa sekitar 10.000 orang. Namun Tuhan tetap berkata kepada Gideon kalau pasukannya masih terlalu banyak. Gideon terus mempercayai Tuhan dan ia membawa pasukan yang ada ke sungai seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan berkata, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum." Jumlah orang yang mengumpulkan air di tangan dan menghirup airnya dengan lidahnya ada 300 orang. Maka dari 10.000 orang hanya ada 300 orang ini yang akan berperang bersama Gideon. Tuhan betul-betul ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa kemenangan itu asalnya dari Tuhan dan bukan kekuatan manusia. Malam hari, Gideon dan pasukannya melihat kemah orang Midian dari atas. Gideon percaya kepada Tuhan, namun melihat betapa banyaknya orang Midian jadi timbul keraguan. Tuhan menyuruh Gideon untuk turun dan memata-matai orang Midian. Ketika sedang menjadi mata-mata, Gideon tidak sengaja mendengar pembicaraan dua pasukan. Satu orang berkata tentang mimpinya dan yang satu lagi mengartikan mimpi itu, bahwa Gideon dan orang Israel akan menang mengalahkan orang Midian. Sekali lagi Tuhan menguatkan hati Gideon dan Gideon betul-betul siap berperang. Dengan pasukannya yang sedikit, Gideon mempersiapkan strategi untuk menyerang. Ia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan memberikan trompet, obor, dan buyung atau kendi untuk menyembunyikan obor mereka. Saat malam hari, mereka akan mengepung kemah orang Midian dan ketika Gideon meniup trompet, maka pasukannya pun ikut meniup trompetnya. Kemudian semua menghancurkan buyung atau kendinya dan berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon!" Gideon dan pasukannya menjalankan strategi perang mereka. Ketika Gideon memberi sinyal, 300 orang pasukan meniup trompet dan menghancurkan kendi mereka. Suara kendi yang pecah memenuhi seluruh pegunungan dan lembah. Orang Midian terbangun, bingung dan ketakutan. Mereka melihat nyala obor, mendengar suara kendi pecah dan terompet yang sangat keras serta teriakan pasukan Israel. Mereka menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kebingungan, orang Midian membawa senjata dan mulai berlari melawan. Tuhan membuat orang Midian bingung dan akhirnya melawan sesama orang Midian dengan berpikir mereka melawan orang Israel. Orang-orang Midian mulai berlari dan kabur. Kemudian Gideon beserta pasukannya mengejar mereka dan tidak lama kemudian mengalahkan pasukan Midian. Hari itu Tuhan menyerahkan Midian ke tangan Gideon. Kuasa Tuhan sekali lagi membuktikan bahwa Ialah satu-satunya Tuhan yang benar dan Ia mau memberkati dan melindungi umat-Nya. Yang perlu dilakukan bangsa Israel hanyalah percaya dan menyembah serta melayani Tuhan saja. Gideon bukanlah seorang pahlawan atau seorang pemimpin. Jadi, di sini Gideon itu merasa Tuhan itu pasti salah memilih dia. Karena dia itu tahu dia hanyalah orang biasa. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat Gideon. Kita juga merasa kita nggak bisa apa-apa. Nah, di sini kita harus ingat, 1,
kita memiliki potensi. Di sini Tuhan melihat potensi. Seperti Tuhan melihat potensi Gideon, Tuhan juga melihat potensi kita. Bahkan ketika kita itu meragukan diri kita sendiri, Tuhan pasti tahu bahwa kita itu bisa. 2. Tuhan memberikan peneguhan. Gideon meminta tanda kepada Tuhan 3 kali. Karena Gideon merasa tidak yakin. Tetapi Tuhan selalu memberikan peneguhan kepada Gideon. Demikian juga dengan kita. Saat kita merasa tidak mampu, mari kita meminta peneguhan dari Tuhan. 3. Kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Gideon bukanlah seorang prajurit yang dilatih untuk berperang. Di sini Tuhan bisa memilih prajurit kalau Tuhan memerlukan prajurit. Gideon hanyalah orang biasa seperti kita. Janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri. Ayo adik-adik, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya. Kita mau buat aktivitas bersama-sama. Adik-adik yang sudah membuat aktivitas bisa tag di Instagram GSJS Kids. Bye-bye. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau bikin activity bareng Miss Lauren. Hari ini kita mau bikin mini basket. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kita bikin bareng yuk. Mini basket ini bisa adik-adik pakai buat naruh pensil, penghapus, atau apapun. Sekarang kita memerlukan beberapa stick untuk mini basket kalian. Kira-kira adik-adik perlu sekitar 20-30 stick ya. Lalu adik-adik bisa potong beberapa bagian sticknya seperti ini. Lalu bisa dieratkan dengan double tip. Sekarang kita mau tempelkan menjadi susunan mini basket. Kita tempelin bareng ya. Adik-adik bisa tempelkan menggunakan solatip atau lem. Kali ini Miss menggunakan solatip ya.
Kalau sudah jadi akan menjadi seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa taruh pensil atau penghapus di dalam sini. Kalau sudah jadi jangan lupa difoto dan post di Instagram kalian dan jangan lupa tag GSJS Kids. See you, God bless you.